Suasana sangat kering kerontang gini. Itu sampai harus menembus duri-duri yang berada di tanaman ini. Hati-hati. Itu Cak Rofi dengan Cak Samsul Arifin ini yang ikut serta dalam pencarian pohon ajaib, itu pohon dondong. Ya, udah ketemu? Mana? Nah, ini kita berada di ketinggian. Di bawah itu udah ada rumah-rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kami tim YouTuber Nur Muhammad mau melakukan pendakian ke Gunung Tembok Rejo, yaitu Gunung Triangulasi, yang di sini misi kenaikan kita memanjat gunung ini. Untuk naik ke gunung ini untuk mencari keberadaan pohon dondong yang dianggap ajaib atau keramat. Monggo kita eksplor, kita berpetualangan di Gunung Triangulasi Tembok Rejo. Ya, kita melakukan pendakian ke Gunung Tembok.
dalam rangka pencarian untuk mengetahui di mana lokasi keberadaan tanaman dondong atau pohon dondong yang dianggap ajaib. Karena di sini ada cerita bahwasanya ketika pohon dondong ini diambil dahannya, ketika yang mengambil sudah pulang akan kembali lagi sedia kala dan utuh lagi. Ini cerita yang kami terima dari penduduk sini. Ya, kita naik untuk melakukan pencarian di mana letak pohon dondong itu tadi berada. Ayo, lewat di. Ayo wis, monggo wis. Lewat kene wis. Nah, ini teman-teman yang ikut serta dalam rangka pencarian pohon dondong. Pohon dondong ajaib yang berada di lereng Gunung Triangulasi Tembok Rejo. Hati bro, ini banyak sekali pohon bambu atau rumpun bambu yang di sini bambu ori, maka banyak sekali duri-duri. Maka kita harus berhati-hati karena ketajaman duri-duri. Hati-hati, hati-hati. Ini posisi sangat menanjak sekali. Ini kita berada di Gunung Tembok lereng sebelah timur. Makanya gunung ini dinamakan Gunung Triangulasi karena puncak daripada gunung ini ada 3. Ada yang berada di barat, di sebelah tengah, dan sebelah timur. Dan kabar yang kami terima, letak pohon dondong yang dikatakan ajaib atau keramat berada di puncak, ereng-ereng puncak sebelah timur. Kita naik ke atas. Ayo jalan. Ojo sampai belok ke kiri, langsung nikuk ke kanan terus. Nah, kita mendapatkan informasi kalau naik Gunung Triangulasi yang sebelah timur ini diharap tidak boleh dalam rasa bingung atau rasa yang gundah, karena di sini banyak sekali pagar-pagar gaib yang mengakibatkan kebingungan. Para pendaki akhirnya tidak bisa pulang. Karena ini termasuk gunung yang dianggap wingit atau angker. Pokoknya nganan terus ben gak kesesat. Ini kondisi gunung dalam keadaan kering karena ini musim kehujan agak maju. Jadi agak mundur atau maju itu maksudnya gini loh. Musim penghujan turunnya lambat. Yang biasanya sudah hujan, untuk tahun ini belum hujan. Wah, ini tanaman gadung yang kekurangan air. Ya, ini kondisi dalam keadaan kering, dan di sini banyak terdapat pohon lamtoro dan pohon jati dan pohon kepuh. Ini juga ada pohon asem. Ini teman-teman sudah melaju, begitu semangatnya. Kalau kebablasan ning ke timur.
Oh, coba munggah terus. Kalau naik terus nanti gak ketemu itu. Itu kita terlalu naik kayaknya. Karena tempat itu yang kita cari itu ada pohon kepuhnya yang kering. Dan di antara pohon kepuh itu terdapat kuburan atau makam Lamdaur yang dulu pernah kita cari. Yaitu, ayo ke timur, ke ereng-ereng. Pokoknya naik gunung sini, kalau nggak tahu lokasi akan berputar-putar dan kita tidak akan bisa menemukan apa yang kita cari. Makanya di sini harus disiplin. Terus nah, itu teman-teman, di sini sangat kering sekali. Nah itu, terus tadi sudah hampir tersesat mengikuti arah ke barat. Memang di sini pagar goibnya memang luar biasa. Ya, di sini juga ada tanaman jarak. Ya, termasuk tanaman yang disakralkan di sini karena di setiap tanaman jarak ada sesuatu hal yang tersembunyi di bawahnya. Mungkin bisa makam atau kuburan atau bisa tempat-tempat yang lain karena termasuk simbol atau tenger. Yuk terus iki kalah sana kalah kita melihat itu pucuk pohon yang kering itu kan pohon kepuh. Padahal tadi kita sudah melangkah, sudah mau menuju tempat itu, ternyata kita larinya ke barat. Kalau kita nanti tidak menarik diri untuk ke arah kanan, kita akan tertarik ke arah barat. Ya. Ya. Terus. Baik. Hampir saja. Nah ini kita berada di lokasi Gunung Triangulasi yang sebelah timur. Ayo. Nah ini lah gua perawan di kono panggone. Itu di gundukan itu di bawahnya terdapat gua perawan. Yang di gua itu dihuni ditempati putri, seorang putri atau jin putri yang menunggu tempat itu. Di bawah gundukan itu dan berhadapan dengan rumpun bambu itu, di situ terdapat gua perawan yang biasa dibuat untuk tirakat atau bertapa bagi orang-orang yang berkepentingan. Terus selanjutnya kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pohon ajaib, yaitu pohon dondong ya, yang berada di puncak Gunung Triangulasi yang sebelah timur. Lagi puncak sing etan iki ya. Nah, di sini ini kita berada di puncak yang sebelah timur. Ini.
Suasana sangat luar biasa sejuk karena cuaca pada siang hari ini agak mendung. Ya, ini kita berada di puncak Gunung Triangulasi yang sebelah timur. Kita mengikuti teman. Ya. Nah, ini nah, kita sudah mau nyampe. Ya, kita berada di puncak Gunung Triangulasi yang sebelah timur untuk menuju pohon ajaib, yaitu pohon dondong. Ya, ini itu suasana di bawah. Nah, itu suasana puncak yang ada towernya itu. Terus selanjutnya kita menuju ke lokasi tempat di mana keberadaan pohon dondong yang ajaib, yang ceritanya ketika ada orang mencari pakan atau makan atau ngeramban, itu diambil dahannya ketika orangnya sudah pulang di rumah dan kembali lagi, keadaan pohon utuh, tidak kelong atau kembali seperti sebelum diambil dahannya. Nah, ini lokasi pohon kepoh yang berada di lereng Gunung Triangulasi, yang sebagai di mana tempat pohon dondong itu tertancap atau tertanam. Ini satu Gunung Triangulasi ini hanya tertumbuhi satu pohon dondong. Ya, ini kita berada di ketinggian. Ini kita berada di puncak Gunung Triangulasi yang sebelah timur. Wah, ini itu suasana desa yang berada di bawah. Roh boga. Oh, kita sedang melakukan pencarian pohon dondong yang dianggap ajaib yang berada di puncak Gunung Triangulasi yang sebelah timur. Ya, ini. Alon-alon. Hah? Ya, kaitan ngisor kayak. Ini masih dalam proses pencarian. Ya, meruduk. Kita berada di celah-celah batu ini. Iya. Wite ning ngisor kono lho. Posisi pohon dondong ini berada di antara pohon kepoh yang kering ini. Nah, ini. Nah, karena di antara pohon kepoh ini juga terdapat makam lamdaur atau makam yang diceritakan oleh orang-orang sini, orang yang sangat besar sekali. Nah, sekali melangkah itu Desa Tembarejo ke Argopuro Gunung cuma satu langkah, karena begitu besarnya orang yang bernama Lamdaur ini. Ini cerita rakyat. Untuk selanjutnya kita mencari lokasi di mana pohon dondong itu berada. Oke, ternyata saya yang harus di depan nih. Petunjuk jalan. Mas, hati-hati. Suasana sangat kering kerontang gini. Itu
sampai harus menembus duri-duri yang berada di tanaman ini. Hati-hati, itu Cak Ropi dengan Cak Samsul Arifin ini yang ikut serta dalam pencarian pohon ajaib, itu pohon dondong. Ya, udah ketemu? Mana? Nah, ini kita berada di ketinggian. Di bawah itu udah ada rumah-rumah. Tak golek nih pohon dondongnya. Santai aja. Santai, ayo Rono. Ayo Rene. Ya. Akan turun ke bawah untuk mencari di mana keberadaan pohon dondong. Iya. Nah, ini. Kita masih mencari, masih dalam tahap pencarian. Yuk. Kita masih mencari di mana lokasi pohon dondong itu tertancap. Ini kayaknya sudah hampir nyampe. Lagi. Kayaknya ya ini. Nah, sana kita turun lagi ke bawah. Yuk. Dan alon. Harus serba hati-hati karena banyak ranting atau dahan-dahan yang berduri. Nah, di sini tuh lokasi makam Lamdaur. Kita duduk di lokasi makam Lamdaur. Yang diceritakan Lamdaur itu orang yang tinggi besar. Yang dimakamkan di sini cuma kakinya. Yang jasad seutuhnya berada di Gunung Argopuro. Yang berada di Gunung Tembok Rejo sini cuma kakinya. Nah, ini lokasi makam Lamdaur di sini. Ini suasana sangat dingin. Suasana sangat oke ini mistisnya. Tapi misi kita mencari pohon dondong yang berada di antara makam Lamdaur di sini. Iya. Ayo Pak Ben. Nah, kita sudah hampir nyampe di pohon dondong yang dianggap keramat, yang dulu sering sekali orang melakukan tirakat di sini. Wah, suasana memang sejuk, tenang di sini. Nah, ini keberadaan daripada pohon dondong. Wah, memang hawanya beda, anginnya sepoi-sepoi dan sejuk. Nah, ini kalau ingin tahu keberadaan pohon dondong, ini keberadaan daripada pohon dondong yang menancap di antara bebatuan. Nah, ini. Nah, ini pohon dondong yang dimaksud. Nah, ini. Nah, ini pohon dondong yang dimaksud. Ini daunnya karena hujan lambat turun, akhirnya meranggas kayak gini. Nah, ini pohon dondong yang dimaksud, yang dianggap keramat, yang dianggap ajaib, yang dalam ceritanya pohon dondong ini ketika diambil dahannya, ketika yang mengambil ini sudah kembali, maka pohon dondong ini akan utuh lagi. Nah, ini keberadaan pohon dondong yang cuma satu-satunya yang tertancap atau tertanam di Gunung Triangulasi. Ini. Nah, tempat ini hawanya memang sejuk sekali, memang enak. Dulunya ini kecil, sekarang sudah agak besar. Nah, ini tertanam di antara bebatuan.
yang berada di lereng Gunung Triangulasi yang berada di sebelah timur. Nah ini keberadaan pohon dondong. Nah ini suasana di sini memang luar biasa ya. Memang enjoy dan tenang ini. Enak ya. Suasana oke ya. Ini keberadaan pohon dondong. Untuk pohon yang besar itu kan pohon apak itu ya. Nah, itu pohon apak. Dan keberadaan pohon dondong berada di sini itu. Nah ini pohon dondong yang kita maksud, yang dulu pernah ada cerita ketika dahannya ini diambil untuk pakan kambing, orang yang mengambil itu datang lagi ke sini, maka dia akan melihat pohon dondong ini dalam keadaan utuh kembali. Ini pohon dondong yang berada di lereng Gunung Triangulasi yang berada di Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Ini suasana di sini sangat luar biasa. Itu Cak Ropi sedang istirahat ya. Ya apa kabar ya? Alhamdulillah. Hawane ya apa hawane? Hawane sejuk banget. Nah, ini salah satu teman yang mengikut sertakan diri untuk melakukan camping atau jelajah alam ya. Oh, berpetualang. Ini. Ya apa? Hawane ini gini hawa. Hawane sejuk. Hawane sejuk ya. Adem. Ya apa? Tenang hati ini. Tenang. Umpama ning kene bengi wani apa gak kira-kira? Wani. Oh, kalau ini memang ahli supranatural ini. Walaupun di sini malam dia akan berani. Ya, di sini sering ada orang yang melakukan tirakat di dekat pohon dondong ini untuk melakukan tirakat menuju ketenangan jiwa atau batin. Itu keberadaan pohon dondong. Karena hujan begitu lamanya turun, nggak mencukupi airnya, maka keadaan pohon dondong dalam keadaan meranggas. Ini sudah besar ini. Dulu saya kesini masih kecil, ini udah besar. Ayo. Nah, sampean delok, sampean jajal ngiyup ning sore pohon dondong kono, jajal. Kayak kenang-kenangan. Nah, ini Cak Ropi berada di bawah pohon dondong ini. Nah, pohon dondong ini berada di ereng-ereng Gunung Triangulasi. Hawanya beda ya. Hawanya beda. Hawanya beda itu teman-teman mendekat pohon keramat, pohon ajaib. Yang pohon ini. Endi? Oh, hawane padha ya. Rasanya beda ya. Rasa lelah, rasa bingung hilang di sini. Karena suasana sangat tenang sekali di sini, enjoy. Kalau kita melihat dengan mata batin dan melihat suasana dengan kebatinan, kalau kita melihat, maka di sini kita akan melihat sesuatu hal yang ada orang yang berada di sini sedang melakukan aktivitas duduk-duduk, dan kita akan melihat dari antara pohon dondong dengan pohon apak. Di situ ada satu ular yang sangat besar sekali, tapi yang bersifat goib, bisa disebut jin. Tapi ingat, apa yang kita lihat belum tentu itu yang benar. Karena ketika kita masuk di alam terawangan, maka yang ada tertipu atau menipu diri kita ini. Nah, di dalam ilmu terawangan atau ilmu
masuk di alam gaib atau menerawang alam gaib, kita tidak akan terlepas daripada ilusi-ilusi yang di situ tercipta karena kemauan kita. Ingat, kita itu manusia yang berada di alam nyata dan ada jin yang berada di alam gaib. Nah, ketika kita berhubungan, maka di antara manusia dan jin itu tadi pasti ada sesuatu hal yang menghubungkan. Nah, sesuatu hal yang menghubungkan itu namanya ilmu ilusi. Nah, kita akan melihat sesuatu hal daripada apa yang kita ingin lihat. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Tiada yang kuat ibadah atau kuat melakukan sesuatu hal biidznillah tanpa pertolongan Allah atau dengan izin Allah. Lah, ini kegiatan pada pagi hari ini. Kayaknya kami cukupan sekian. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penurunan atau turun dari lereng gunung ini untuk melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yaitu petualangan yang menuju ke tempat yang lain. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, memaslahah fitini wa dunya wal akhirah, dan disinilah tertancap pohon ajaib atau pohon dondong yang satu-satunya berada di Gunung Triangulasi. Ini pohon yang dianggap ajaib. Usikum manafsi bitakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.